di mobil. Kita pulang aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ini pertemuan ini tolong dicatat, nanti saya juga akan upload ke YouTube ya. Tapi intinya kita masih memiliki beberapa hal terkait dengan pembelajaran BTAQ. Yang pertama, memang metode itu lebih penting daripada materi. Metode itu lebih penting daripada konten. Tapi yang perlu diingat adalah orang, ya, ruh al-mudarris, manusianya itu lebih penting daripada segalanya, gitu. Ya, lebih penting daripada segalanya. Orangnya itu. Artinya kalau gurunya itu memiliki jiddian atau spirit yang kuat, itu akan lebih baik daripada metode yang dia buat. Nah, sekarang dalam pembelajaran BTAQ ini kalau terputus-putus, saya lagi masuk ke terowongannya. Di dalam bahasa Arab disebutkan at-tariqatu ahammu minal maddah. Tapi tidak semata-mata tariqah. Yang paling penting itu adalah ruhnya atau semangatnya atau orangnya. Gimana kalau istilah mudahnya, semuanya tergantung gimana orangnya juga sih kan. Jadi orang yang seperti apa yang akan membuat pembelajaran itu lebih efektif dan lebih bergairah, ya. Baik. Ada kita satu kekurangan dalam pembelajaran BTAQ itu, jadi kita harus lebih banyak latihan, lebih banyak bertemu. Karena dengan cara latihan, dengan cara bertemu, itu kita akan tahu di mana salahnya. Kemarin saya sempat kasih kisi-kisi, kasih cara pembelajarannya itu dengan cara thariqah sima'iyah, thariqatul istima', dengan cara memperdengarkan kepada kawan kita. Coba denger dong, bacaan saya udah bener belum? Nanti koreksi kalau salah ya. Saya pernah ngomong kayak gitu kan? Ya. Jadi dengan cara kayak gitu akan ketemu di mana salahnya. Sama seperti bercermin, kita mengetahui di mana yang kurang, di mana yang perlu diperbaiki, di mana yang perlu diluruskan. Sehingga dengan bercermin tersebut kita akan mengetahui kekurangan-kekurangan, akan mengetahui kesalahan-kesalahan untuk kita perbaiki kemudian. Oke. Nah, dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran, tulisan itu sebetulnya yang kita tulis adalah tulisan bahasa Arab sesuai dengan kaidahnya. Ada namanya at-tariqah al-imla'iyah. Ada beberapa huruf yang boleh disambung, ada huruf yang tidak boleh disambung. Itu adalah pembelajaran tulisan bahasa Arab, ya, yaitu tulisan Quran. Ada yang unik di dalam penulisan bahasa Arab ini. Kenapa? Yang uniknya adalah bahasa Arab ditemukan, ya, bahasa Arab ditemukan atau lahir sebelum tulisannya ada. Jadi bahasanya dulu ada, sebelum ada manuskrip penulisan bahasa. Karena pada tahun berikutnya, di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Beliau menjadi sekretarisnya Rasulullah SAW, menuliskan Al-Quran itu dalam pelepah kurma dan kulit-kulit unta. Dan tulisannya itu, kalau Anda mau tahu, itu tidak ada harokatnya, tidak ada huruf fathah, tidak ada kasrah, tidak ada dhammah. Dan huruf-huruf itu tidak ada titiknya. Jadi bisa dibayangkan membedakan antara ba, ta, sa, nun, ya, itu sangat susah. Kenapa?
karena semuanya bertulisan seperti stenografi gitu. Nah, sampailah di masa Yazid bin Marwan di khilafah Bani Umayyah, ada namanya Al-Hajjaj, seorang pujangga, ya, seorang ahli seni yang menuliskan dalam bahasa Arab. Dialah menemukan titik dan bentuk-bentuk huruf. Al-Hajjaj namanya. Coba diingat nanti, dicari siapa itu Al-Hajjaj, bagaimana menemukan sistem harokat gitu ya. Dan vokal dalam bahasa Arab itu hanya 3 vokal saja. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kan ada berapa vokal? Siti Jenab. Ada berapa vokal bahasa Indonesia itu? Lima, yang A, I, U, E, O bukan? Betul. 5 saja, tidak lebih. Sebetulnya ada 6, cuman tidak tertulis, tidak terbedakan secara fonologis. Fonologis itu secara bunyi ya. Ada tulisan memerah. Bunga itu memerah, tahu ya? Tapi ketika tulisannya saya sedang memerah sapi untuk mengambil susunya kan? Memerah dengan memerah, apa beda tulisannya? Sama nggak? Memerah Tulisan. dengan memerah sama tulisannya kan? Sama. Nah, jadi ada ada e dan e. Jadi sebetulnya ada 6. Orang Sunda yang tahu. Orang Sunda tulisannya e dan u. Seupan. Bacanya sesepan. Ya. Padahal seupan. E dan u jadi e. Oke, lanjut. Jadi contoh lain seperti bola itu mental. Tentara memiliki sikap dan mental. Antara mental dengan mental secara fonologis itu berbeda. Secara mana juga berbeda, tapi tulisannya sama-sama itu juga. Mental dan mental, ya. Ya, betul ya? Betul nggak? Betul. Nah, dalam tulisan Arab tidak demikian. Karena tulisannya itu kemudian datangnya, maka bacaannya itu masih tetap seperti itu, tapi tulisannya berbeda-beda. Tuh. Oke. Maka bacaannya harus benar. Kenapa bacaannya harus benar? Karena yang turun pertama kali adalah bacaannya, ucapannya. Ayat itu dari Allah Ta'ala, tidak berubah, dan itu kekal selamanya seperti itu. Gitu ya. Seperti bacaan ulaika, itu pakai waw. Kenapa pakai waw? Kok nggak panjang nggak ya? Ulaika, nggak seperti itu, tapi ulaika. Alif, waw. Kenapa nggak panjang u-nya? Nah, di sana juga harus diajarkan secara terbiasa seperti ulul albab. Ulu yang berarti ahli itu tidak baca ulul, nggak dibaca u panjang, tapi bacanya ulul albab. Uli ba'sin syadid, itunya tidak dibaca panjang. Dan juga kata ana dalam bahasa Arab itu pakai alif kan, hamzah patah a, nun alif patah na, ana. Na-nya itu harusnya panjang. Tetapi di Al-Qur'an tidak dibaca panjang. Innama ana rabbukum. Gitu. Anaknya itu aku, menunjukkan pada Allah. Ana la ilaha illa ana. Anaknya tidak boleh dibaca panjang. Ya, kenapa nggak boleh baca panjang? Untuk membedakan antara ana yang saya dengan ana yang Allah.
Ana di situ adalah maksudnya Allah aku. Dan dalam tulisan Arab juga tidak ada huruf kapital. Misalkan kalau bahasa Indonesia kan saya S-nya besar, saya adalah seorang kapiten misalkan. Nah, dalam bahasa Arab ana itu hamzahnya nggak besar sendiri gitu, nggak ada. Karena nggak ada huruf kapital, huruf besar, huruf kecil nggak ada, semuanya sama. Dan dalam bahasa Arab tidak ada titik, tidak ada koma. Ya, titik itu bukan tanda baca, tapi titik adalah huruf. Kalau titiknya ada di atas, dia jadi nun. Titiknya di bawah, dia jadi ba. Ya, itu contoh. Jadi titik itu bukan tanda baca. Tidak ada kata seru dalam bahasa Arab. Ini saya terangkan bahasa Arab sedikit nih ya. Ada yang non muslim sini, siapa kemarin namanya? Tobing ya? Siapa namanya yang non muslim? Torus. Hah? Si Torus. Torus, Mak. Itu tukang parkir itu si Torus, stop. Nah, gitu. Nggak bercanda deh. Nah, jadi si Torus itu dia mengenal satu istilah dalam agama Kristiani itu. Si Torus hadir nggak? Hadir, Pak. Mana Torusnya? Halo Torus. Hadir, Pak. Oh ini ya. Dari FE itu Ya, pindah. Pak. Torusma si Hombing ya. Ya, Pak. Boru Hombing. Benar, Pak. Ah benar, baik. Jadi pernah dengar haleluya? Setiap hari, Pak. Setiap hari apa artinya haleluya? Ya, benar, Pak. Lalu itu kayak kata amin, Pak. Kata apa? Amin. Amin. Oke. Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Islam mengenal amin. Amin itu artinya ya Tuhan kabulkanlah. Itu amin. Kabulkanlah ya Tuhan. Ya. Amin. Tapi kalau haleluya itu dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Latin. Jadi bahasa Arab juga sama. Jadi bahasa Arab, bahasa Ibrani itu sama. Dia tidak punya vokal. Dalam bahasa Latin, ya Tuhan, oh Lord, itu pakai tanda seru. Betul ya? Tanda seru. Wahai Tuhanku, tanda seru. Hei, Boru Hombing, tanda seru. Hei, kau, tanda seru. Itu kan? Itu panggilan. Panggilan, oke? Nah, dalam bahasa aslinya itu, bahasa Ibrani, Eli. Pernah dengar Eli? Itu bahasa Ibrani. Eli lama sabachthani. Nah, itu dalam bahasa Injil, dalam bahasa Alkitab ya. Atau dalam bahasa Arabnya ilahi. Ya. Ilahi. Bahasa aslinya itu tanda seru itu di depan bukan di belakang. Kalau di belakang kan tanda seru. Kalau di depannya itu ya. Ya ilahi. Haleluya. Haleluya. Haleluya ya ilahi itu sama. Jadi sebetulnya haleluya itu artinya ya Tuhanku, ya ilahi. Coba lihat di YouTube. Cari lagu haleluya dalam kurung ya ilahi. Ya ilahi itu artinya haleluya. Haleluya itu artinya ya ilahi. Ya ilahi bahasa Arabnya, haleluya itu bahasa Latinnya. Nah, itu biar tahu apa artinya haleluya. Artinya amin, boleh, bisa jadi. Tapi panggilan kepada Tuhan, panggilan kepada Allah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Islam, ya ilahi, ya Allahu, itu dalam bahasa Latin, Roman Latin, itu haleluya. Oke? Paham itu ya? Nah, nanti silakan kalau mau belajar, kemarin saya lihat videonya dikirim tuh, videonya. Torusma. Tahu itu? Orang mana Torusma aslinya? Asli
aslinya orang Medan, Pak. Medannya di mana? Medannya di Sidikalang, Pak. Sidikalang bukan Medan. Itu Medan Sidikalang, Pak. Bukan di kota itu Sidikalang. Saya pernah pergi sana. Pasar Siborong-borong itu. Ya. Oh iya, Pak. Ya. Dekat Ciborong-borong, Pak. Ya. Tuh. Oke, nggak apa-apa. Baik. Jadi pembelajaran membaca tulis Al-Quran itu yang benar sih sebetulnya membaca Al-Quran tulis bahasa Arab. Membaca Al-Quran tulis bahasa Arab. Tapi nggak tahu menjadi satu istilah BTAQ ini dari mana asalnya. Kan boleh kita kritik ya. Silakan mau dikritik saja. Tapi intinya baca Al-Quran tulis bahasa Arab. Kenapa? Karena orang Arab juga ada yang Nasrani. Gitu. Biar terus mau tahu dan teman-teman yang lain tahu, Kristennya orang Arab itu tidak berhari raya Natal di bulan Desember. Mereka Natalnya di bulan Februari. Ya, Februari. Itu di mana, di Mesir, di Syria, mereka juga ada yang beragama Al-Masihiyah, agamanya agama Kristen. Apa? Berbeda. Ya begitulah faktanya. Kenapa demikian? Allah alam. Kita nggak tahu. Tapi mereka juga bisa membaca bahasa Arab. Kalau bisa membaca bahasa Arab, kemudian bisa membaca Al-Quran, maka kita akan tahu betapa banyak dalam Injil juga persamaannya dengan Al-Quran. Banyak. Tapi ada juga yang berbeda. Gitu. Bagaimana berbeda, bagaimana tidak sama, nanti para ahli akan membahasnya. Karena sebagaimana orang Islam menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, orang Kristen juga menjadikan Injil sebagai pegangan hidup, cuman dengan cara yang berbeda. Ya. Bila perlu cari aja kitab Injil dalam bahasa Arab, lalu kemudian baca. Itu banyak yang sama. Karena dalam panggilan bahasa Injil, dalam bahasa Arab, Injil berbahasa Arab, bukan Bunda Maria, tapi disebutnya Maryam gitu. Maryam disebutnya. Mingkem Maryam. Tapi kalau dalam bahasa Latin Eropa, bahasa Yunani kuno, itu tidak Mingkem Maria. Kalau dalam bahasa Arab Maryam, Mingkem. Oke. Cuman yang jelas kita sepakat bahwa Bunda Maria adalah orang yang suci, orang yang diberikan kekhususan, diberikan keutamaan oleh Allah Ta'ala, yang kemudian dia menjadi orang yang sangat solih, orang yang sangat disayangi oleh Tuhannya. Karena Anda tahu semua yang orang Islam sebutkan nama perempuan yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada satu perempuan pun namanya disebutkan dalam Al-Quran kecuali Maryam. Bahkan itu disebutkan dalam satu surat, namanya surat Maryam. Bayangkan, orang yang disayangi, orang yang dicintai dan dikagumi oleh orang Kristen, di dalam Al-Quran ada dalam satu surat Maryam. Dan tidak ada lagi perempuan yang lain disebutkan dalam Al-Quran kecuali nama Maryam itu sendiri. Coba sebutkan siapa nama perempuan. Cari deh, buktikan. Hawa, istrinya Adam. Enggak disebutkan. Terus siapa? Khadijah. Anissa itu bukan nama perempuan, itu artinya adalah perempuan. Niswatun sendiri, niswatani dua perempuan, nisa perempuan banyak. Cuman orang Indonesia taunya Anissa itu perempuan, akhirnya anaknya dikasih nama Anissa. Padahal Anissa itu dalam bahasa Inggris artinya women, W-O-M-I-N, M-E-N, O-nya jadi huruf I, women, artinya perempuan yang banyak. Itu surat An-Nisa. Ada lagi perempuan yang lain? Fatimah nggak disebutkan dalam Al-Quran. Aisyah tidak disebutkan dalam Al-Quran. Memang ada disebutkan istrinya Nabi Lut, disebutkan istrinya Fir'aun, disebutkan istrinya Nabi Ayub, disebutkan di sana. Tapi tidak disebutkan secara jelas namanya siapa. Disebutkannya wa daraballahu masalam ra'ata Fir'aun.
disebutkan istrinya Fir'aun, istrinya Lut, tapi namanya nggak disebut. Atau perempuan dari Mesir yang menggoda Yusuf, ya, itu disebutkan dalam Al-Quran, tapi tidak disebutkan siapa namanya, gitu, ya. Satu-satunya perempuan yang namanya disebutkan dalam Al-Quran hanya Maryam. Oh, oke. Nah, itu sekilas tentang sedikit konten tentang Al-Quran. Tapi untuk memahami itu semua, kita harus mengetahui cara membacanya dan cara menuliskannya. Kenapa? Harus juga belajar cara menuliskannya. Kelak kita akan mengajarkan Al-Quran itu lebih cepat jika kita mengajarkannya dengan cara menulis. Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Begitu kita menulis, kita membaca 3 kali. Ingat ini, begitu kita menulis, kita baca 3 kali. Pertama, kita baca dulu yang akan kita tulis. Yang kedua, kita tulis apa yang kita baca. Dua. Yang ketiga, kita koreksi apa yang sudah kita tulis 3 kali. Jadi otomatis orang yang menulis itu, menulis bahasa Arab ya, itu akan membaca 3 kali. Dan cara tercepat untuk menghafal itu adalah dengan cara membaca. Orang membaca untuk hafal. Oke? Semakin Anda sering membaca, maka semakin mudah untuk menghafal. Kalau setiap malam Jumat Anda sering baca Yasin, dalam waktu 5 bulan, 6 bulan, Anda sudah hafal Quran. Tidak harus, Anda sudah hafal Yasin. Tidak harus menghafalkan Yasin dengan sengaja. Baca aja terus. Kalau mau membaca menghafal surat Tabarok, baca aja tiap maghrib Tabarok. Sebulan aja 30 kali, Anda sudah di luar kepala. Sama seperti surat Al-Fatihah, betul? Al-Fatihah pernah Anda hafalkan? Nggak pernah Anda hafalkan. Tapi sudah kita hafal dengan otomatis karena sering kita dengarkan, sering kita baca sejak kecil sehingga Anda bisa menghafal Quran, menghafal Al-Fatihah. Baik, sampai sini. Mungkin ini sekedar reinforcement ya. Reinforcement, kalau kemarin saya mereview melalui bacaan-bacaan teman-teman, kalau sekarang saya merefresh kembali bahwa baca tulis Al-Quran itu perlu diperbaiki dengan materi namanya baca Al-Quran tulis bahasa Arab. Oke? Baca Al-Quran tulis bahasa Arab. Karena bacaan itu selalu benar, sementara tulisan kadang-kadang salah. Begitu salah menulis, maka membacanya pun jadi salah. Oke, di sini ada pertanyaan. Please ask. Silakan ditanyakan. Tidak ada? Halo? Clear? Halo? Ya Pak. Ya, silakan yang mau tanya, tanyalah. Apa Agung barusan namanya? Nggak ada? Oke. Sudah jam 3 lewat 5. Mau dong, Mam? Habis? Mau apa ini? Itu ya. Ada cuma susah kayaknya ini tumpah-tumpah. Oke. Ada ininya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita sambung di grup ya. Boleh kok nanya apa aja, boleh nanya. Karena pembelajaran bahasa, pembelajaran menulis, pembelajaran membaca, kalau lewat online kayak gini susah. Betul, susah. Harus pembelajarannya harus langsung, ya, langsung. Sebagaimana menyusui itu tidak bisa online. Menyusui itu harus langsung ketemu, physically contact, ya, ada kontak fisik, harus ketemu langsung. Karena yang disentuh bukan bodinya, tapi yang disentuh adalah jantung pertahanannya, jiwanya, akalnya, hatinya, mindanya atau otaknya langsung ya. Baik, sampai ketemu di pertemuan mendatang. Tinggal sekali lagi pertemuan, nanti kita langsung UAS ya. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.